Selamat pagi, Ibu Sumini dan teman-teman semuanya, berkah dalam. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Perkembangan Papua New Guinea sampai dengan pendudukan oleh Queensland, Papua New Guinea di bawah administrasi Inggris, dan kemerdekaan Papua New Guinea. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok, yaitu saya sendiri Oswaldus Mario Rua, dan ada Immanuel Alvin Pratama Putra, dan juga Albertus Sulistio Adi. Nah, langsung saja kita melihat pada materinya. Yang pertama itu kita melihat tentang letak geografis dan gambaran umum dari negara Papua New Guinea. Papua New Guinea atau Papua New Guinea baru, atau juga ke dalam bahasa Indonesia itu Papua Nugini, adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua. Indonesia di sebelah barat, sedangkan Australia di sebelah selatan. New Guinea resmi bernama negara independen adalah sebuah negara di Oseania yang menempati bagian timur Pulau Papua. Nah, bagian barat pulau adalah bagian dari Provinsi Indonesia, Papua, dan juga Papua Barat. Dan banyak pulau lepas pantai. Nah, Papua New Guinea adalah salah satu negara dengan budaya paling beragam di dunia. Dan menurut data terakhir itu, terdapat 841 bahasa yang berbeda. Nah, Papua New Guinea juga kita kenal dengan ibu kota yang bernama Port Moresby. Papua New Guinea itu adalah suatu negara yang cukup luas dan sebagian daerahnya itu adalah gunung. Nah, kita bisa melihat bahwa di bagian timur dari ibu kota Papua New Guinea, Port Moresby, itu ada Coral Sea. Kalian bisa melihat di dalam kota ini. Oke, silakan lanjutkan Alvin. Nah, yang kedua ini adalah penduduk pertama dan juga kedatangan penduduk pertama. Diketahui bahwa kehidupan prasejarah Papua New Guinea dapat ditelusuri sekitar 50.000 sampai 60.000 tahun yang lalu. Namun bukti arkeologis tersebut masih diperdebatkan. Menurut sejarahnya, manusia pertama yang ke New Guinea datang melalui jalur laut dari Asia Tenggara. Diketahui bahwa nenek moyang dari daerah Papua New Guinea itu adalah yang disebut sebagai Melanesia. Ada juga yang datang dari Afrika sekitar 70.000 tahun yang lalu. Buktinya dapat dilihat dari bukti benda kehidupan manusia purba berupa pekapak batu. Situs ini ditemukan di Teluk Huon, Papua New Guinea. Kemudian diketahui bahwa kemungkinan orang pertama yang melihat Papua New Guinea adalah navigator Portugis dan Spanyol yang berlayar di Pasifik sekitar awal abad ke-16. Silakan dilanjutkan. Nah, kita bisa melihat gambaran umum tentang kehidupan awal Papua New Guinea. Kalau kita melihat dari prasejarahnya, itu orang dikatakan bahwa nenek moyang orang Papua New Guinea itu adalah Austro-Melanesia. Nah, itu berasal dari Teluk Huon dan kemudian ke situs Cook di Lembah Wagi. Kita bisa melihat kelipan mereka bahwa pengetahuan mereka itu masih sangat terbatas atas pemikiran yang masih sangat tradisional. Di mana dapat dilihat bahwa mereka mengetahui tentang cara pembuatan api yang dulunya tentu menggunakan batu. Ada juga diketahui bahwa pendatang pertama adalah orang-orang Eropa dan teknologi yang ada itu adalah peralatan tulang, kayu, batu, dan juga mereka memiliki sistem pertanian
yang sudah sangat produktif. Nah, ketika melihat dalam perkembangan zaman, di mana kehidupan sudah semakin modern, itu sekitar tahun 7000 yang lalu penduduk di sana sudah mulai dengan pertanian yang dikembangkan di daratan tinggi Papua. Papua New Guinea sangat kaya akan domestik asli tanaman asli di dunia. Dan sudah adanya pengenalan tembikar babi, teknik memancing tertentu sekitar 2000 tahun yang lalu. Selanjutnya sekitar 300 tahun yang lalu, ubi jalar sudah masuk di daerah tersebut. Nah, kita mengetahui bahwa sebelumnya itu komoditas utama yang berada di daerah tersebut itu adalah talas, jadi bukan ubi. Namun ketika ubi didatangkan di daerah tersebut, nah makanan pokok yang awalnya talas itu sudah diubah dan mereka makanan mereka setiap hari itu diganti dengan ubi. Nah, yang berikut adalah sejarah nama Papua New Guinea. Pada tahun 1526 sampai 1527, penjelajahan Portugis George de Menezes secara tidak langsung datang ke pulau ini dan dianggap menamakan Papua, yang diambil dari kata Melayu karena dilihat dari kondisi fisik, terutama rambut orang Melanesia yang kusut. Kemudian orang Spanyol, Miguel Ortiz de Retes, menerapkan istilah New Guinea ke pulau tersebut pada tahun 1545. Kita bisa melihat di gambar ini, di bagian kiri itu adalah Miguel Ortiz de Retes dan juga yang di bagian kanan itu adalah Jorge de Menezes. Kita melanjutkan. Yang berikut kita melihat mengenai pendudukan oleh Queensland. Queensland merupakan salah satu negara persemakmuran Australia yang menduduki bagian barat Papua. Kita juga bisa melihat bahwa Queensland adalah satu negara koloni dari ke-6 yang nantinya akan bergabung menjadi satu untuk membentuk federasi Australia. Nah, diketahui bahwa New Guinea merupakan suatu negara dengan situasi yang lingkungan yang sangat kaya, terutama kaya akan emas. Selain itu, bukti yang jelas adalah penemuan emas pada tahun 1877 di Sungai Goldie dekat Port Moresby. Port Moresby ini adalah nama ibu kota dari New Guinea. Dan pada tahun 1864, 1874, 1878, dan 1879, New South Wales dengan dukungan MC Wade sangat mendesak perlunya tindakan dengan segera terhadap pemerintahan kekaisaran, tetapi sama tegasnya dalam melarang tindakan, menyatakan bahwa ketakutan akan aneksasi Jerman yang begitu meluas. Jadi pada saat itu juga Jerman ingin menguasai daerah tersebut. Oleh karena itu adanya kekhawatiran dari MC Wade untuk atas tindakan Jerman. Oleh karena itu perlu adanya tindakan secepatnya untuk bisa mengambil daerah New Guinea. MC Wade memutuskan bahwa jika tidak ada dukungan yang datang dari pemerintahan kekaisaran, maka koloni harus bertindak sendiri dan Queensland memiliki kepentingan terbesar di daerah tersebut. Juga didorong oleh ketakutan surat kabar yang terjadi pada November 1882. The Algemeen Zeitung pada 27 November menerbitkan sebuah artikel yang mendesak aneksasi Jerman atas New Guinea. Nah, karena adanya kekhawatiran dengan keberangkatan Jerman ke pulau Papua New Guinea tersebut, itu Mr. Reid kemudian mengirimkan instruksi kepada Henry Chester, ini adalah seorang hakim, untuk mengambil alih seluruh New Guinea di timur perbatasan Belanda. Nah, akhirnya Chester mengibarkan bendera di Port Moresby pada tanggal 14 April dan
semua masyarakat di sana itu mendukung tindakan dari Henry Chester. Dan pada November 1884, pemerintahan Inggris mengklaim Irian Timur bagian tenggara. Ini sudah adanya pembagian. Jadi Inggris mengklaim Irian Timur bagian tenggara, sedangkan Jerman mengklaim Irian Timur lautnya. Dan keseluruhan dari biaya pendudukan Inggris di Irian Timur atau New Guinea ditanggung oleh seluruh koloni di Australia, di mana ada 6 koloni di Australia itu. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman berikutnya. Silakan. Oke. Di sini jelaskan tentang Papua Nugini di bawah administrasi Inggris. Nah, sejarah pendudukan dan penanaman kekuasaan Inggris di Papua Nugini. Nah, setelah seluruh Australia diduduki atau dikuasai oleh Inggris, pelaut-pelaut Inggris berkeinginan agar bagian timur Irian juga diduduki oleh Inggris. Jadi, para pelaut Inggris ini mempunyai keinginan agar wilayah Irian ini untuk diduduki oleh Inggris. Nah, secara perseorangan, Letnan Jules pada tahun 1846 dan Kapten Moresby pada tahun 1873 menyatakan daratan itu sebagai milik Inggris. Nah, tetapi Inggris sendiri dalam pemerintahannya tidak mau mengakuinya atau menguatkannya. Pemerintah Inggris sendiri berpendapat bahwa wilayahnya itu sudah cukup luas, terutama dengan penduduk kulit hitam dalam lingkungan kekuasaannya. Jadi dianggap tidak perlu untuk menambah wilayah dengan penduduk hitam yang ada di wilayah tersebut. Nah, bahkan ketika tahun 1877, ketika emas ditemukan di sebelah selatan Irian Timur, Inggris tetap tidak bersedia mendudukinya. Nah, di sini Inggris itu walaupun adanya emas itu tidak mau menduduki, kecuali adanya syarat yaitu seluruh koloni di Australia bersedia memikul biaya yang terkait dengan penduduk itu. Nah, di sini menjelaskan seperti yang di atas. Untuk lebih lengkapnya, pada tahun 1883, Kepala Pemerintahan Queensland, Sir Thomas Macquarie, memutuskan untuk bertindak bila Inggris tetap tidak bersedia. Jadi, pemerintahan Queensland ini sendiri akan langsung bergerak sendiri ketika Inggris sendiri tidak mau untuk menyatakan bahwa menduduki Irian Timur. Jadi di sini kepada pemerintah Inggris yang menyatakan bahwa Jerman sudah merencanakan untuk menduduki Irian Timur. Nah, di sini pemerintah Inggris sendiri merespon bahwa Jerman tidak ingin menduduki Irian Timur, jadi disangkal oleh pemerintah Inggris. Nah, sekalipun pemerintah Inggris tetap menolak. Nah, Macquarie akhirnya mengutus seorang hakim untuk menancapkan bendera Inggris sambil menyatakan bahwa Irian Timur menjadi milik Inggris. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa pemerintah Inggris itu mau menduduki wilayah itu jika koloni di Australia ini mau menanggung beban keuangan atau itunya. Jadi sementara itu seluruh koloni di Australia akhirnya mendukung Queensland dan secara bersama-sama mendesak Inggris untuk bertindak. Jadi karena seluruh koloni ini bisa dibilang mendukung atau setuju, jadi pada akhirnya Inggris juga akan bertindak. Nah, karena tadi adanya dukungan dan juga desakan, akhirnya pada bulan November 1884, pemerintah Inggris akhirnya mengklaim Irian bagian timur, terutama bagian tenggara. Nah, sementara itu Jerman sendiri telah mengklaim bagian timur, yaitu bagian timur laut. Nah, sejak itu sampai 1901, Irian Timur menjadi milik Inggris dan diperintah oleh Queensland, serta anggaran belanja untuk itu ditanggung bersama oleh koloni. Nah, tadi juga ada bahwa pemerintahan akhirnya ditanggung oleh koloni, ditanggung bersama yaitu 6 koloni. Nah, selanjutnya Inggris mengumumkan suatu protektorat yang meliputi bagian tenggara pulau dan kepulauan di sebelah timurnya.
Pada tahun 1895, Inggris dan Belanda juga menetapkan garis perbatasan wilayah yang dikuasainya. Di sini juga ada tentang pendudukan bersama atas New Hebrides. Nah, yang dimaksud New Hebrides sendiri adalah nama kolonial untuk kelompok pulau dalam Samudra Pasifik Selatan yang pada sekarang disebut Vanuatu. Bentuk wilayah kolonial ini bisa dibilang sangat langka, di mana kedaulatannya itu dibagi menjadi dua kekuatan, yaitu kekuatan pemerintahan gabungan antara Inggris dan Prancis. Nah, pemerintahan Prancis dan Inggris disebut presidensi. Jadi masing-masing dipimpin oleh seorang penduduk yang ditunjuk oleh pemerintah metropolitan. Struktur tempat tinggal sangat menekankan dualisme, dengan keduanya terdiri dari perwakilan birokrat dan administrator Prancis dan Inggris dalam jumlah yang sama. Nah, pemerintahan juga ada pemerintahan gabungan yang terdiri dari pejabat lokal dan Eropa, Inggris dan Prancis. Di bawah 3 pemerintah yang terpisah-pisah. 1 Prancis, 1 Inggris, dan 1 yang gabungan tadi. Nah, para pemukim awal di New Hebrides ini sebagian besar adalah orang Inggris yang tinggal di Australia. Baru pada abad ke-19, abad 19 akhir, masuk Prancis. Dan dalam beberapa dekade, jumlah orang Prancis di pulau ini itu berkembang cukup cepat daripada jumlah orang Inggris, yang mendorong adanya petisi untuk menyerahkan kekuasaan kepada Prancis atau Inggris. Nah, meskipun demikian, kedua negara ini sendiri bersatu untuk membentuk pemerintahan khusus, di mana kedua negara akan memiliki semua administrasi mereka sendiri dan bersama-sama memerintah pulau-pulau tersebut. Jadi dari masing-masing negara ini mempunyai aturan-aturan sendiri, hukum-hukum sendiri, seperti itu. Nah, bahkan dalam hal hukum dan peraturan duduk lokal, mereka itu dapat memilih akan diadili atau di bawah hukum Inggris ataupun hukum Prancis. Pengunjung juga dapat memilih aturan imigrasi mana yang akan dimasuki. Warga negara satu dapat mendirikan perusahaan di bawah hukum negara lain. Jadi misal ingin di bawah hukum Inggris atau Prancis seperti itu. Selain dua sistem hukum ini, ada pengadilan pribumi ketiga, yaitu untuk menangani adanya kasus-kasus yang melibatkan hukum adat Melanesia. Jadi juga ada seperti hukum adat yang tetap dipertahankan. Ada juga pengadilan bersama yang terdiri dari hakim Inggris dan Prancis. Jadi rata-rata memang dalam hal peraturan ini memang ada dua peraturan seperti itu. Dalam hal ini yang bisa dibilang sedikit menjadi hambatan yaitu adalah bahasa. Karena dalam pengoperasian sistem yang secara alami ini tidak efisien karena adanya perbedaan. Semua dokumen harus diterjemahkan satu kali untuk dipahami oleh satu pihak. Nah, kemudian tanggapannya juga harus diterjemahkan lagi agar dapat dipahami oleh pihak lain. Jadi bisa dibilang memang adanya perbedaan dalam bahasa ini membuat sebuah hambatan atau penghalang. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kemerdekaan dari Papua Nugini. Pada tahun 1964, berdasarkan persetujuan PBB, maka Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah, yakni Papua dan New Guinea. Lalu pada tahun 1951 dibentuk Dewan Legislatif Papua dan New Guinea. Namun pada tahun 1864 diganti dengan House of Assembly yang dengan berjumlah 64 orang. Melalui Papua New Guinea Act ini, maka ditetapkan adanya perubahan nama menjadi Papua New Guinea pada tahun 1971. Lalu pada tahun 1964, Dewan Majelis memiliki 64 anggota yang dibentuk. Lalu pada tanggal 1 September 1973, Papua New Guinea memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh
Chief Minister yang dijabat oleh Michael Somare, yang kemudian pada tanggal 16 September 1975 Papua New Guinea memperoleh kemerdekaannya secara penuh dari Australia. Dan selanjutnya mereka mempunyai anggota persemakmuran. Pada tanggal 10 Oktober 1975, Papua New Guinea diterima menjadi anggota PBB sebagai anggota ke-142. Setelah merdeka, Chief Minister diganti menjadi Perdana Menteri dan diangkat pula menjadi seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil dari Ratu Inggris. Lanjut. Politik di Papua New Guinea. Pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2007, Perdana Menteri Sir Michael Somare dari Partai Aliansi Nasional berhasil memenangkan kursi sebanyak 27 dari 109 kursi. Pada pendudukan pertamanya di 13 Agustus, adanya parlemen baru yang memilih Sir Michael sebagai Perdana Menteri baru. Aliansi Nasional memimpin koalisi yang mencakup People Action Party, United Resort Party, National Congress Democratic, dan Berpilemon New Generation Party. Sir Michael mengumumkan Dewan Eksekutif Nasionalnya, kabinetnya pada tanggal 29 Agustus 2007. Periode 18 bulan perpanjangan selama pemerintahan Somare bebas dari akhir mosi tidak percaya pada tanggal 13 Februari 2009. Lalu pada Juli 2010, Mahkamah Agung dari Papua New Guinea mengatur bahwa bagian dari Polipek yang invalid secara konstitusional termasuk dalam persyaratan untuk mengurus MPS untuk memilih sepanjang garis partai dan dalam hal keuangan dan mosi tidak percaya. Peraturannya juga membebaskan MPS untuk berhenti atau mengganti partai politik sesuatu yang sebelumnya dilarang di bawah hukum itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika dalam materi kami ada beberapa materi yang tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh teman-teman semua, silahkan kalian bisa bertanya melalui media WhatsApp. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya. Sekian dari kami. Selamat pagi dan terima kasih.